Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita mulai pelajaran tematik, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Dengan muatan pelajaran ada bahasa Indonesia, KD 3.1 dan 4.1. Kita akan belajar tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan. Nah, teks laporan. Apa yang kalian ketahui tentang teks laporan? Ya, teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan itu sendiri berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Dalam laporan teks atau teks laporan itu juga terdapat ide pokok. Sekarang coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Ide pokok paragraf tersebut adalah, masih ingatkah kalian tentang ide pokok? Ide pokok itu sama dengan pokok pikiran. Jadi, apa sih intinya yang dibahas di sini? Ya, ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Di sini tidak tadi. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Nah, jadi ide pokok paragrafnya ini. Baik, selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran IPA dengan KD 3.1 dan 4.1 tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, ada yang vegetatif, ada yang generatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan yang generatif dulu. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Ini tadi ya. Jadi alat perkembangbiakan tumbuhan itu adalah bunganya itu. Kemudian bunga itu ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya. Yang mana alat kelamin jantan itu dinamakan benang sari dan alat kelamin betina dinamakan putik. Coba kalian perhatikan bagan proses perkembangbiakan generatif berikut. Nah, di sini ada contoh bagan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dimulai dari terjadinya peristiwa penyerbukan dulu ya. Nah, penyerbukan yaitu serbuk sari itu ketika jatuh di kepala putik itu dinamakan penyerbukan. Nah, ini dia. Ini serbuk sari, kemudian dia jatuh ke kepala putik. Sehingga terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur, yaitu sel kelamin betinanya tadi, putik ya. Nah, habis ini ya, melebur jadi satu ke sini. Kemudian terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Setelah itu, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji, dan biji berada di dalam buah. Nah, setelah itu biji yang ditanam tadi akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Ini dia. Ini tumbuhan waktu masih kecil, kemudian ini dan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang menjadi tumbuhan dewasa. Dan dia nanti akan berbunga serta menghasilkan biji kembali.
Nah, seperti itu bagan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sekarang ini adalah macam-macam penyerbukan. Jadi penyerbukan itu ada yang namanya penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Baik, kita ulang lagi ya. Jadi macam-macam penyerbukan itu ada penyerbukan sendiri, kemudian penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri yaitu penyerbukan ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama seperti yang tadi ya. Kemudian penyerbukan tetangga adalah penyerbukan ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Jadi seperti ini. Ini satu tumbuhan tetapi berbeda bunganya. Dia serbuk sarinya jatuh ke kepala putik di sini, misalkan seperti itu. Ini termasuk penyerbukan tetangga. Masih dalam satu tumbuhan tetapi berbeda bunga. Sekarang penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada satu tumbuhan, kemudian ini ada tumbuhan lagi di sampingnya. Tetapi dia jenisnya sama. Jenisnya sama tetapi tumbuhannya berbeda. Kemudian serbuk sarinya dari tumbuhan ini dia mengenai kepala putik di tumbuhan yang satunya. Nah, ini namanya penyerbukan silang. Selanjutnya penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Jadi ini tumbuhan ini berbeda jenisnya dan serbuk sarinya ini jatuh ke kepala putik ke tumbuhan yang lain yang berbeda jenisnya itu tadi. Nah, itu namanya penyerbukan bastar. Nah, ini harus kalian ingat-ingat macam-macam penyerbukan ini. Nah, sekarang pada gambar ini sudah terlihat hewan lebah ini bisa membantu proses penyerbukan pada bunga. Sekarang coba kalian sebutkan hewan-hewan lainnya yang bisa membantu pada proses penyerbukan bunga. Kalian bisa mencari pada internet atau mencari pada buku paket kalian dan buku penunjang lainnya. Next, kita lanjut pada muatan pelajaran IPS KD 3.1 dan 4.1, yaitu kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Sekarang kalian lihat kedua negara berikut. Nah, tentunya kalian tahu negara mana sajakah ini? Ya, yang pertama ini adalah negara kita, negara Indonesia. Kemudian yang kedua ini adalah negara, betul sekali, negara Malaysia. Nah, kedua negara itu tentunya memiliki persamaan dan perbedaan sosial budaya. Coba kalian cari di buku paket atau buku penunjang lainnya, apa saja persamaan dan perbedaan sosial sosial budaya dari kedua negara tersebut. Baik anak-anak, itu tadi pelajaran tematik kita pada hari ini. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.